Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja tantangan yang Ustadz hadapi waktu di masa remaja dulu? Jadi kalian pikir saya ini lahir langsung tua? Tak pernah mengalami masa-masa indah macam kalian. Saya dulu waktu sekolah nggak pacaran. Nggak ada. Banyak orang tuh mau sama saya nggak mau. Saya orangnya cool. Sampai pernah waktu saya sedang jalan, ada yang satu bilang, "Somad," katanya. Saya dekati, saya pegang kepalanya, saya goncang. Sejak itu tak ada satu pun yang berani. Makanya kami kemarin waktu adakan reuni, kau yang menggoncang kepalaku dulu, Mat, katanya. Datang satu kawan saya, Mat, ya, kok aku tengok nggak ada cewek? Iya, aku bilang, aku curiga kayaknya kau homo. Saya diam aja. Kok aku tengok nggak ada sahwat sama cewek? Saya diam aja. Kok nampaknya nggak selera sama perempuan? Saya kebetulan lewat adik dia. Pas lewat adik dia, saya bilang, kau kasih adik kau sama aku, kalau nggak hamil, jangan bilang aku Somad. Wow, merah muka dia. Merah. Dia kan udah 3 ngejek aku kan baru 1. Saya udah siap. Kau kasih, aku kasih kau sekali nih. Jangan mau dibully. Dan itu diajarkan di MSK Negeri 1. Anti narkoba dan anti bullying. Jangan mau dibully. Kalian jangan mau dibully. Diejek kawan sekali, balas. Anak-anak saya ajarkan. Ponakan saya Maulana Habibi Abdillah. Anak saya Mizian Hazik Abdillah. Anak saya Sami Ahmad Misbahi Abdillah. Saya bawa 3-3 ke batang pohon pisang. Kalau ada kawan yang mengejek, balas. Kalau kau ditinjunya, tinju juga dia. Kalau dia pakai kaki, sipak juga dia. Kalau dia besar, sipak tutulnya. Jangan mau. Kalau ada ustadz yang mengajarkan, kalau kita diajak orang, sabar. Serahkan pada Allah. Bongak itu. Saya mau mengajarkan kalian, be strong. Be a man. Saya tidak mau diejek-ejek orang. Jadi saya juga mengalami masa muda macam kalian. Pada tanggal 5 September 1998, saya berangkat bersama 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Tahun 1998, dari Sabang sampai Papua, anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Mesir 100 orang. Yang dari Riau namanya Abdul Somad. Ini orangnya. Naik pesawat dari Cengkareng, mendarat di Cairo International Airport. Kami pakai dasi, pakai jas, pakai jaket, pakai topi, macam mafia-mafia itu. Sampai di sana berkeringat, rupanya musim panas. Salah kostum. Disambut di Wisma Nusantara. Ditanya sama kakak-kakak senior. Baru sampai ya? Iya. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Wow. Bangga. Kata kakak kelas, itulah tiket yang paling murah. Mahasiswa Indonesia waktu saya di Kairo 2.474 orang. Laki-laki 2.300. Laki-laki 2.100. Perempuan 300. Selama di Kairo saya tidak pacaran karena saya termasuk yang tereliminasi. Saya termasuk yang kalah bersaing. Saya yakin mereka sekarang banyak yang menyesal. Kenapa tidak jadi nikah dengan saya? Saya selama di Mesir 4 tahun, 98, 99, 2000, 2001, 2002, tidak pernah minta duit ke rumah walau seperak. Makanya kalau ada di antara kalian, galau nih Pak Ustadz. Kenapa kau galau? WA nggak dibalas, miss call nggak diangkat. Coba kau bilang sama mak ayahmu, jangan kirim duit 2 bulan ini. Tak akan ada yang mau dekat. Mereka dekat karena kau berduit. Coba kalau tak berduit, aku udah merasakannya. Dari mana Ustadz makan? Makan saya dari beasiswa Al-Azhar. Beasiswa Al-Azhar hanya 162 pon.
sewa rumah 50 pon, ongkos 20 pon, iuran makan 50 pon, beli buku 20 pon, 20 pon disimpan untuk persiapan, mana tahu mencret. Mata kuliah 14 tambah 2 juz Quran. Kalau tidak lulus 1 tahun, potong beasiswa 50%. Kalau tak lulus 2 tahun, putus beasiswa. Kalau tak lulus 3 tahun, DO, tak dapat tiket pulang. Siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kalian pikir hidup ini ringan? Hidup ini penuh perjuangan, Besti. Selesai saya S1. Saya menyelesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Selesai. Dosennya bahasa Arab, negerinya Arab, bukunya Arab, ujiannya bahasa Arab. Selesai 3 tahun 10 bulan. Ini pula bisa bahasa Indonesia di Riau 14 semester, tak selesai-selesai. Kau semester berapa? Semester berapa? Semester 4 kok muka tua? 14 Pak Ustadz. Bagus kau pergi ke Jembatan Leton. Ngabiskan beras saja. Sama sambal belacan. Selesai S1, saya lanjutkan lagi S2 ke Maroko. Selesai S2, saya lanjutkan lagi S3 ke Sudan. Selesai S3, saya dapat profesor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Semuanya gratis beasiswa. Saya ini pemburu beasiswa. S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis, Profesor Brunei. S1 Mesir, S2 Sudan, S2 Maroko, S3 Sudan, Profesor Brunei Darussalam. Bukan karena saya tidak cinta dalam negeri, tapi yang di dalam negeri ini bayar. Kenapa jauh kali sampai S2 ke Maroko? Nggak ada rupanya S2 di Pekanbaru. Ada Pak, tapi sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Aku tak ada duit, aku mau yang gratis. Maka saya balik ke Pekanbaru membuat sekolah gratis sama Ustadz Al-Nob Dinar dan Ustadz Doni. Kami buat di Simpang Bingong, jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri. Di situ kami buat pesantren gratis 25 orang setahun, 1 tahun SMP 25 75 SMA 25 75 150 orang gratis. Duitnya dari mana? Inilah kami keliling hari Jumat, hari Sabtu keliling. Duit-duit yang dapat itu untuk sekolah gratis karena kami dulu digratiskan oleh Al-Azhar. Jelas? Faham? Saya buat sekolah juga di Rimbo Panjang, Az-Zahra, khusus untuk perempuan. Itu duitnya dari mana? Dari channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. 1 bulan dapat duit 150 juta. Tidak pernah saya ambil seperak haram. Semuanya langsung masuk rekening yayasan untuk beli beras, untuk gaji guru, untuk listrik, untuk air, untuk beli santri, untuk beli santri pula. Beli semua keperluan santri semuanya. Kenapa Ustadz ceritakan? Ustadz ceritakan jadi riak lah, supaya orang jangan fitnah saya. Ini nanti saya pakai mobil difitnah orang. Tuh tengok tuh, Ustadz Somad pakai mobil, tuh duitnya dari YouTube tuh. Dengar suara knalpotnya, tup. Itu mobil yang tadi dipakai, itu mobil Yayasan Tabung Wakaf Umat yang dikasih oleh Majelis Taklim Jamaah. Hanya boleh dipakai Ustadz untuk keperluan. Itulah yang menyampaikan sini. Ini saya jelaskan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Tak usah kalian sibuk mencari bini sekarang. Kalian fokus saja belajar. Nanti kalau kalian udah jadi orang, saya nih kurus, tua, hitam, pesek, kering. Tengoklah komen-komen di Instagram, di TikTok itu. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Sedangkan aku aja yang sekurus ini masih ada orang mau. Apalagi kalian yang ya macam aku juga. Menurut Ustadz, apa pandangan Ustadz tentang konten di sosial media yang sering dibuat hanya untuk viral? Bagaimana cara supaya akun dakwah itu benar-benar membuat kebaikan? Kalau buat konten hanya ingin aneh,
kau nanti akan tertuntut terus untuk buat konten aneh. Misalnya hari ini kau buat konten makan nyamuk. Aku bisa makan nyamuk pakai supit. Kau ambil supit, tuh makan nyamuk. Besok kawan akan nuntut konten baru bro. Lalu kau agak besar sedikit makan lalat. Hari ketiga kau makan kecoa. Itulah maka ada orang mati mukbang. Banyak video mati mukbang. Banyak orang mati kesetrum. Kenapa? Buat konten nyebrang jalan. Lewat motor, nyebrang, selamat. Lewat becak, nyebrang, selamat. Lewat truk, mati. Bukan mati syahid, mati konten. Buatlah konten yang bermanfaat. Tak perlu pakai gagang handphone mahal. Ambek karet, ikat di batang sapu. Nanti pergi ke depan itu. Saudaraku dimanapun berada, Anda mau menjadi orang baik, ikut 5 jurus ini. 1. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Daftarkan anak Anda segera ke SMK 1 Pekanbaru. Jadi selalu bermanfaat. Dah, pergi ke jembatan Leton. Turun ke bawah, bawa handphone. Hai guys, hidup seperti sungai yang sudah berlalu tak akan kembali lagi. Pendek tapi bermakna. Ini buat konten sampai 15 menit. Ditanya kawan yang nonton, apa? Entah, aku pun tak paham. Oh, ternyata hidup kita ini macam sungai. Sesuatu yang sudah berlalu tak bisa balik lagi. Udah, besok buat lagi. Celupkan tangan ke ujung jari ke dalam sungai. Hai besti, hidup ini dengan dunia seperti mencelupkan jari ke dalam sungai Siak. Begitu kau tarik, ada setetes, itulah dunia. Maka kalau dapat jangan sombong, karena yang dapat hanya setetes. Dan kalau tidak dapat jangan sedih, karena yang tidak dapat juga hanya setetes. Sedangkan akhirat dan balasannya adalah sepanjang sungai Siak. Begitulah Allah membuat perumpamaan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalian buat 50 video pendek, 1 menit, 1 menit. Jangan buat video lebih dari 5 menit. Kenapa? Karena orang begitu tengoknya 5 menit, dilewatkannya. Dia takut paketnya habis. Buat video pendek-pendek tapi bermakna. Kalau ada di antara kalian yang ada video 50 video-video pendek, datang nanti ke depan. Kita buatkan endorse, subscribe channel YouTube dan Instagram. Tapi yang isinya bermanfaat. Jangan yang hanya mengejar viral. Viral hari ini, besok ada yang lebih viral. Nekat hari ini, besok ada yang lebih nekat. Kau buat video gila hari ini, besok 50 orang lebih gila dari engkau lagi. Maka buatlah video yang bermanfaat. Ingat, ketika kau punya video, punya konten, meninggal dunia, kontennya akan mengalir menjadi amal jariah atau menjadi dosa. Waspadalah. Engkau ditengok banyak kertas ini, selesai Jumat baru habis nih. Bagaimana cara remaja muslim membangun identitas diri yang kuat? Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Saya ingin hijrah. Mau hijrah kemana? Maksud hijrah itu mau bertaubat. Selama ini dia pacaran, selama ini dia pakai sabu, selama ini pakai narkoba, selama ini maksiat, begadang. Dia mau hijrah itu artinya mau taubat. Tapi lingkungan membuat saya terus mundur untuk hijrah. Dia mau bilang sama hijrah, bro, aku mau hijrah. Kata kawannya, jangan. Nanti kalau kita masuk neraka, kau nggak ada lo nggak rame, bro. Terus kita nanti di neraka sunyi dong. Jadi akhirnya dia bilang, ya udahlah nanti aja lah, nunggu agak tua sedikit. Tapi saya tidak mau menjauhi lingkungan saya yang sekarang. Dia mau tobat, cuman meninggalkan kawan-kawan ini rasa nggak enak hati. Meninggalkan Nabi Muhammad nggak apa-apa. Meninggalkan Allah nggak apa-apa. Meninggalkan malaikat nggak apa-apa. Tapi meninggalkan kawan nggak enak. Diantukkan kepalanya ke tiang coy. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Yang harus kau lakukan, balik nanti dari sini,
pergi ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Dah, minta sama Direktur Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, minta bawakan ke ruang ICU. Apa pula ICU? Tertulis di situ ICU. Potong telinga saya nih kalau tulisan di situ ICU. Tak ada, ICU. ICU itu singkatan, kepanjangannya ICU you don't see me. Ambo mencari waang, waang tidak bisa mencari ambo. Di ruang ICU itu kau hanya terbaring sendiri. Mana kawan kau dulu yang mabuk, yang sakau, yang pacaran? Mereka ketawa. Kalau kau mati, ingat, ini yang selalu memperjuangkan kawan. Kau mati, kawan kau makan ayam. Mati kok pagi ini, kawan makan ayam. Kau mati. Ada orang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan pernah ditengok. Saya udah banyak nengok orang mati. Di Maroko saya tengok orang mati. Di Mesir, di Makkah, Madinah saya tengok kubur orang mati. Belum pernah ada ketika mayat dikuburkan datang kawan-kawannya lagi. Aku mau ikut kamu juga. Enggak ada. Jangankan kawan, bini pun tak mau ikut. Mohon maaf ibu ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf. Kadang cakap saya ini menyinggung perasaan ibu, tapi saya mau ibu jujur pagi Jumat ini. Kalau bapak kan nggak hadir. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas. Bini tuh yang sehidup semati, sekasur setempat tidur, sebantal, tak mau sama. Apalagi lah kawan. Lalu kau tak jadi hijrah hanya karena kawan? Wih. Menghadap Allah sendirian. Kawan hanya menangis. Itu pun waktu live. Sahabatku. Begitu selesai live, diam dia. Hari pertama dia menangis. Hari kedua dia mulai buka medsos. Hari ketiga kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia akan menemukan teman yang baru. Pikir baik-baik. Kita mati menghadap Allah. Kawan tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, sahabat tinggal. Yang kekal abadi hanya amal apa pula somat? Soleh. Ini kertas ini nanti saya bawa pulang untuk menjaga kerahasiaan supaya jangan sampai ditengok orang. Sampai di rumah nanti saya bakar. Di zaman kita yang sudah mulai canggih di dalam tekanan pergaulan bebas dan gaya hidup hedonis tanpa adanya kehilangan nilai-nilai Islam yang hakiki. Hedon itu maunya senang, tenang, kenyang, lenang. Tak mau susah, tak mau payah, tak mau ribet, tak mau jelimut. Maunya tenang, senang, kenyang, lenang. Maka di sini diajarkan biasakan hidup hemat dan sederhana. Ada semua di SMK Negeri 1. Siapapun anaknya yang degil, yang jahat, yang nakal, yang gilo di Riau ini, bawa ke SMK Negeri 1, suruh dia nengok keliling. Biasakan hidup hemat dan sederhana. Maka tengoklah tampilan anak-anak SMK Negeri 1. Memang hemat. Dan gayanya pun sederhana semua. Sederhana sama miskin itu tak. Mereka anak orang kaya, mereka sawitnya luas, mereka negeri minyak, mereka anak orang-orang hebat, tapi dia tidak menunjukkan kalau hebat itu ayahku, itu rumah besar rumah ayahku, itu mobil ayahku, itu duit ayahku, itu gelang emakku. Kalau mereka tak ada, aku pun bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang diriku yang sesungguhnya adalah aku alumni SMK Negeri 1 Pekanbaru. Biasakan hidup hemat dan sederhana. Ustaz ada nengok jam saya tadi tinggal di kamar mandi yang harganya 100 juta itu loh. Saya sebetulnya mau nunjukkan, tapi karena dia sombong, tak nampak. Jam tangan mau 1 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, fungsinya cuma satu. Fungsinya apa? Bahwa waktu ceramah udah habis. Tempat tidur harganya 1 miliar, harganya 100 juta, fungsinya cuma satu, supaya kita bisa tidur lelap.
Ada orang kaya, bisnismen, duit banyak, harga tempat tidur 1 miliar, jam 2 malam berkudip-kudip tak tidur-tidur. Ada orang jam 2 malam, jam 8 malam di depan ruko, tertidur tak bangun-bangun. Kau bisa beli tempat tidur, tapi kau tak bisa membeli tidur. Kau bisa buat rumah sakit, tapi kau tak bisa beli sehat. Kau mungkin punya segalanya, tapi kau tak punya teman sejati. So sweet. Sebelumnya saya sering buat dosa, seperti berkata kasar ataupun berpacaran. Udah kami doakan putus sudah. Saya bertaubat, tapi hari kemudian saya ulang lagi. Setelah itu saya bertobat lagi. Kira-kira saya tobat saya diterima Allah apa tidak, Pak Ustadz? Kata Imam Abu Amir Al-Ghazali, lebih didulukan menyesal baru istighfar. Bukan istighfar baru menyesal. Menyesal dulu, baru istighfar, baru tekad tidak mengulang untuk selamanya. Rukun taubat ada 3. Pertama menyesal, kedua istighfar, yang ketiga tekad kuat tidak mengulang untuk selamanya. Orang yang lebih dulu istighfar baru menyesal, kal mustahzi, seperti orang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Nyontek dia, datang guru, kenapa kau nyontek? Maafkan saya Bu, please forgive me, tolonglah Bu, tolong saya Bu. Habis itu nyontek lagi, tolonglah Bu, tolong. Kira-kira ibunya makin marah atau sabar? Udah lewat 2 kali. Bagaimana pendapat Ustadz tentang seks bebas? Sudah kami bahas tadi udah. Tentang narkoba. Narkoba ini sampai sekarang tidak ada obatnya. Kalau ada anak bapak ibu yang kena, jangan diceramahi, jangan diruqyah. Masukkan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Tolonglah Pak Ustadz doakan anak saya ini supaya berhenti narkoba. Sebentar saya ajarkan doa narkoba. Catat baik-baik. 0813 11 44 2193. Catat lagi 0813 11 44 2193. Pak Didik, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu, lapor, Pak Didik tolong tangkap anak saya. Tangkap. Nanti kalau tetangga nanya, anaknya kemana? S2 ke Bandung. Ustadz tolonglah Pak Ustadz doakan anak saya. Pak Ustadz datang ke rumah doakan anak saya. Sampai ke rumah saya bilang, tangkap. Malulah saya Pak Ustadz. Mau malu atau mau anak? Narkoba ini 3. Bodoh, gila, mati. Pilih yang mana? Tak ada pilihan yang enak Pak Ustadz. Masukkan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Rehabilitasi di Bandung. Setuju atau tidak? Setuju Pak Ustadz. Kirim. Begitu setelah 2-3 bulan, alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana anaknya? Sudah ditangkap. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Tidak ada obat lain. Tidak mempan di sholat hajat kan tak mempan. Semuanya adalah ikhtiar. Adapun semuanya balik kepada Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Selama ibu masih mau merepet, kau pulang jam berapa, duit kemana, jalan sama siapa, ini kunci motor mana. Selama ibu masih mau bercakap, insya Allah anak selamat. Cuman kadang ibu-ibu ini kalau disuruh merepet, alhamdulillah Pak Ustadz, anaknya patuh, ayahnya pula payah. Remaja terjerumus dalam seks bebas narkoba, terutama jika mereka adalah orang dekat sama kita. Tapi orang yang melakukannya tidak berasal dari sekolah ini. Ya memang ceramah kita bukan hanya untuk SMK Negeri 1. Ceramah kita ditonton semua orang di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir majelis saya ucapkan tahniah, selamat kepada semua alumni SMK Negeri 1 Pekanbaru tahun ajaran 2024-2025. Semoga menjadi para alumni terbaik, menjadi pemimpin Riau masa depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Berjumpa kita di 2025. Nanti kita jumpa lagi acara reuni akbar alumni SMK Negeri Pekanbaru tahun 2055. 2025 saya datang, 2035, 2045, 2055. Waktu itu yang datang ada Gubernur Riau, alumni SMK Negeri 1. Ada Bupati Rokan Hilir, ada Kepala Satpol PP, ada supir angkot. Hah? Kok bisa alumni SMK Negeri 1 supir angkot? Dia memang supir angkot, tapi semua angkot di Riau dia yang punya. Dasar matre. Apapun profesi kalian, kalian akan jadi orang sukses, kalian akan pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2025 saya datang, 2055 nanti saya datang lagi kemari. Waktu itu kalian sudah pejabat-pejabat orang hebat, tapi kalian tidak melupakan SMK Negeri 1 Pekanbaru. Waktu itu di 2055 itu saya tidak bisa berdiri karena udah tua kali. Saya waktu itu duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak ini udah meninggal semua. Kita masih hidup waktu itu. Waktu itu sebelum acara kita pun menyampaikan untuk semua guru-guru kita almarhum kita kirimlah untuk mereka Al-Fatihah. Nanti jangan sekarang. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan, tinggalkanlah kenangan yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ala hazihin niat, untuk niat yang baik, semoga Allah menjaga para guru, Allah menjaga para wali murid, Allah menjaga Pak Sekda, Allah menjaga Pak Kepala Dinas, Allah menjaga semua anak-anak kita dari perbuatan maksiat. Al-Fatihah.